Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan pemimpin-pemimpin kita. Karena kalau cara-cara seperti saat ini senantiasa dipertahankan, maka akan terjadi politik balas dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian dimanapun berada, alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan cara memaksimalkan ibadah kita, agar nanti pas kita kembali kepada Allah kita sudah punya bekal, ya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, bekal yang terindah terbaik itu adalah takwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Sahabat sekalian dimanapun berada, kalau kita lihat di dalam Al-Quran surah 94 Al-Insyirah ayat 5 dan 6, Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangi dua kalimat yang sama. Di ayat 5 Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan fa inna ma'al usri yusra. Di ayat ke-6, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya di dalam kesulitan itu akan ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan akan ada kemudahan. Kurang lebih begitulah mafhum mukhalafahnya. Ya. Sahabat sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa dalam mengarungi bahtera kehidupan, baik secara pribadi, keluarga, bermasyarakat, berbangsa, bahkan bernegara sekalipun, selalu yang namanya cobaan, ujian, rintangan, halangan itu selalu ada. Pasti bakal ada. Tapi ingat, kadang-kadang ujian dan cobaan itu tidak melulu bentuknya kesulitan. Ada juga berupa kemewahan. Ada juga berupa perumpamaan, tamsil yang Allah sampaikan kepada kita. Bedanya sikap orang yang beriman dengan orang yang kafir, kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, cuman mengakui dan bertanya. Ya. Kalau orang beriman biasanya langsung klik kepada Allah Subhanahu wa taala, oh ini datang dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah sampaikan di dalam surah 2, surah Al-Baqarah ayat 26. Dalam potongan ayatnya, sebenarnya ayat ini menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah makhluk yang bernama nyamuk. Ya. Nah, ada dua sikap di sini. Sikap yang pertama adalah sikap orang beriman. Apa kata orang beriman? Ya. وَالَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Orang-orang yang beriman itu melihat semua tamsil, baik itu ujian, cobaan, rintangan, halangan, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Annahu haqqun min rabbihim. Datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi berbeda dengan orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah. Dia selalu bertanya, dia akan bertanya. فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan bertanya, apa sih keinginan Tuhan, keinginan Allah menciptakan yang begini-begini? Ya. Dikasih sulit. Ya. Kenapa sih Allah ngasih sulit kepada saya?
dikasih bahagia, lupa dia sama Allah tentang kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya. Dikasih corona, nanya apa sih tujuan Allah nurunin corona, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Tapi ingat, orang-orang yang beriman, sekali lagi orang-orang yang beriman, ya, dalam setiap kesulitan yang dihadapi dia akan selalu mengatakan inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti akan hadir kemudahan. Hadirin rahimakumullah, saudara-saudara sekalian dimanapun berada, 4-5 tahun terakhir kita merasakan betapa kita sebagai kaum muslimin seperti termarginalkan dalam negeri Ibu Pertiwi. Padahal negeri ini adalah negeri kita yang diwariskan oleh nenek moyang kita. Dan mayoritas di negeri Gemah Lipah Loh Jenawi ini kita kaum muslimin. Dan kita gak pernah nuntut untuk diperhatikan atau diberikan harta sebanyak, gak pernah nuntut kita. Cuman kita ingin pemerintah ini berbuat adil, itu saja tuntutan. Nah, kita merasakan bahwa betapa kita sebagai kaum muslimin termarginalkan, di nomor sekian kan. Rezim penguasa seolah-olah lebih memprioritaskan kaum minoritas ketimbang mayoritas. Ya. Dan mohon maaf, mungkin ada yang berbeda perasaannya kalau saya merasakan hal demikian. Seolah-olah kita yang pribumi ini tidak memiliki apa-apa, tidak diberikan tidak diberikan keleluasaan untuk berbuat lebih terhadap negeri. Ya. Bahkan orang-orang yang mengkritik, menyampaikan kebenaran dengan suara yang cukup lantang misalnya, itu dengan mudahnya dituduh sebagai makar, ya. Dengan mudahnya dituduh sebagai provokator, Islam garis keras, Islam fundamental, dan seterusnya. Ya. Tapi ini luar biasa ini. Ya. Sangat luar biasa. Ini adalah ujian-ujian yang saat ini diterima oleh kita kaum muslimin. Kita lihat ya, tokoh-tokoh Islam yang berusaha menyampaikan edukasi kepada masyarakat, membangunkan masyarakat dari tidur lelapnya, bahwa negara kita dalam kondisi di persimpangan saat ini, ya, itu justru dianggap sebagai perlawanan, ya, dianggap sebagai makar tadi, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka dikriminalisasi, mereka dibungkam, dimasukkan ke dalam jeruji besi. Bahkan ada yang kepengasingan. Ya. Ya. Itu yang real kita hadapi saat ini. Teman-teman sekalian, tanpa bermaksud ya, menomorssekiankan di luar kaum muslimin, saya berharap sebenarnya kita ini bersatu padu. Muslim, non-muslim kita bersatu padu. Ada narasi yang luar biasa saat ini, yaitu narasi menjadikan Indonesia 5 besar dunia. Ini luar biasa ini. Mestinya ini yang kita fokus, bagaimana agar Indonesia mampu bersaing di kancah internasional dan gak disepelekan seperti saat ini. Itu yang mestinya kita lakukan. Dan semangat orang-orang muslim yang beriman senantiasa optimis. Meskipun kita merasa bahwa saat ini kita termarginalkan, kita dilemahkan, kita ditekan, kita di pressure, tapi itu membuat kita tidak pernah bergeming. Ya. Kaum muslimin yang beriman tidak pernah bergeming, tetap pada perjuangan menyampaikan kebenaran. Ya. Kenapa saudara-saudara sekalian? Karena pada dasarnya
kondisi-kondisi seperti ini itu adalah sejarah yang berulang. Kenapa saya sampaikan sejarah yang berulang? Karena memang pada kurun-kurun sebelumnya ya, pernah terjadi juga kondisi-kondisi yang mirip seperti ini. Yuk kita lihat di dalam surah 28 Al-Qasas ayat 1 sampai 5. Ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kondisi pada saat Fir'aun berkuasa. Apa katanya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qasim Mim. Hanya Allah yang mengerti maksudnya. Qasim Mim. Tilka ayatul kitabil mubin. Ini adalah ayat-ayat Al-Quran ya, yang nyata, sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Kami ceritakan kepada kalian sebagian dari kisah ya, Musa dan Fir'aun dengan sebenar-benarnya, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jadi Allah kisahkan suasana pada saat Fir'aun berkuasa, di mana Nabi Musa pada saat itu ya, lahir hingga besar. Ini Allah ceritakan dalam surah ini. Inna Fir'auna ala fil ard, pada lanjutan ayatnya. Sesungguhnya Fir'aun itu berbuat zalim di muka bumi. Wa ja'ala ahlaha syi'a. Dia menjadikan rakyatnya berpecah belah. Ini kondisinya nih. Penguasa jadikan rakyatnya berpecah belah. Yastad'ifu ta'ifatun minhum. Yang satu dilemahkan, dimarginalkan, ditekan, dibungkam. Sementara yang lain diangkat, dibiarkan sesukanya. Mirip ya. Kemudian kata Allah, yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Anak laki-laki dari kaum yang dimarginalkan itu dibunuh. Perempuan-perempuannya, anak-anak perempuannya dibiarkan hidup. Apa yang dilakukan oleh pemerintah saat itu? Ini dilakukan untuk mengontrol rakyatnya, ya, menjadikan rakyatnya sebagian yang dimarginalkan itu agar tidak mampu berbuat apa-apa, agar tidak mampu melakukan perlawanan, dikontrol rakyatnya. Ya. Innahu kana minal mufsidin. Sesungguhnya Fir'aun adalah termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Ada yang kita garis bawahi di sini ayahanda sekalian, siapapun di luar sana, ya. Kalimat yang mengatakan wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatum minhum. Ya. Di mana pemerintah atau penguasa rezim pada saat itu yang kita kenal dengan Fir'aun, ya, penguasanya disebut dengan Fir'aun, ya. Itu melakukan penindasan, ya, melakukan pemarginalan, melakukan penekanan, ya, terhadap satu kelompok. Ya. Ya. Dia melakukan itu. Tujuannya tadi agar kekuasaannya tidak bisa digoyahkan. Dia jadikan ahla Asia, ya, terpecah belah masyarakat pada saat itu. Nah, tapi orang-orang beriman, saudaraku sekalian, orang-orang yang beriman sekali lagi tidak pernah pesimis. Orang-orang yang beriman senantiasa optimis dan terus melakukan perlawanan, terus melakukan perjuangan. Kenapa? Karena Allah menjanjikan kemenangan pada ayat berikutnya. Apa kata Allah? Pada ayat berikutnya, ayat kelima, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nuridu an numakkina lahum
wa nuridu an numakkina alladzina istud'ifu fil ard. Dan kami menghendaki, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap orang-orang yang ditindas itu, terhadap mereka-mereka yang dimarginalkan itu, apa yang Allah kehendaki? Wa naj'alahum a'immatan. Allah akan menjadikannya pemimpin pada kurun berikutnya. Wa naj'alahumul warithin. Dan Allah akan jadikan mereka pewaris para nabi. Jadi teman-teman sekalian, sahabat sekalian dimanapun berada, saat ini kalau kita umat Islam merasa termarginalkan, maka yakinlah, optimislah, bahwa penguasa yang saat ini sedang berkuasa, yang barangkali melakukan ketidakadilan terhadap rakyatnya, memecah belah rakyatnya, yang satu diangkat, yang satu dimarginalkan, yang satu ditindas, ya, nanti mereka yang ditindas saat ini akan menggantikan posisi itu, dan waktu itu barangkali sudah mulai dekat. Sekali lagi, waktu itu barangkali sudah mulai dekat. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, siapapun kita, yuk kita teruskan perjuangan, yuk kita teruskan, kobarkan semangat perjuangan, sampaikan kalimatul haq kepada rezim saat ini yang berkuasa. Kita sampaikan kebenaran dengan cara-cara yang sopan, cara-cara yang nalar, cara-cara yang rasional. Jauhi cara-cara yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan, ya, keleluasaan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyadarkan pemimpin-pemimpin kita. Karena kalau cara-cara seperti saat ini senantiasa dipertahankan, maka akan terjadi politik balas dendam. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.